menjumpai Anda dalam Berita Sepekan edisi 12 Oktober 2020. Dalam beragam informasi menarik dan terkini seputar Sulawesi Tenggara, dalam sepekan akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Eno Putra Nicholas Strauss dan saya Vita Maurisa Putri. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, inilah informasi pertama. Momen membahagiakan terjadi setelah peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-75. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Ali Mazzi Sarjana Hukum dan Bupati Kolaka Utara menyerahkan sertifikat tanah hibah seluas 53 hektar untuk membangun kantor dan fasilitas komando distrik militer yang baru. Setelah melakukan upacara secara virtual dari Istana Negara dalam peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-75 tahun 2020 yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum bersama seluruh peserta upacara berpindah lokasi untuk acara selanjutnya. Bertempat di Aula Serbaguna Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, momen membahagiakan sekaligus hadiah Hari Ulang Tahun TNI dari Gubernur Ali Mazzi dan Bupati Kolaka Utara untuk Komando Resor Militer Korem 143 Halu Oleo Kendari. Dr. Andes Haji Nurrahman Umar MH menyerahkan sertifikat tanah hibah seluas 53 hektar kepada Danrem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Jani Aldrin Siahan, SE MBA, untuk digunakan membangun kantor dan fasilitas komando distrik militer yang baru. Brigjen TNI Jani Aldrin Siahan kemudian menyerahkan lahan tersebut kepada Dandim 1412 Kolaka, Letkol Infantri Risa Wahyu Puji Setiawan BS Mhan untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Menurut Gubernur Ali Mazzi, peran TNI dalam kiprah pengabdiannya merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa secara umum dan pembangunan daerah khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Sulawesi Tenggara, Agista Aryani Ali Mazzi SE, mengikuti kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Dekranas yang digelar secara virtual pada Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Sulawesi Tenggara, Agista Aryani Ali Mazzi, yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Sultra M. Ridwan Badala SPDMM, menyatakan pendampingan perbankan sangat penting untuk menguatkan sektor kerajinan. Oleh karena itu, selama beberapa waktu terakhir, Dekranasda Sultra sudah banyak menjalin kerjasama dengan perbankan yang ada di Sulawesi Tenggara. Hal itu dikemukakan Ketua Dekranasda Sultra usai mengikuti pameran Karya Kreatif Indonesia 2020 seri kedua yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Dekranas yang digelar secara virtual pada Rabu 7 Oktober 2020. Ketua Tim Penggerak PKK Sultra ini juga mengakui bahwa selama pandemi COVID-19, industri kerajinan sangat terpukul. Namun, tidak boleh menyurutkan kreativitas untuk terus berkembang. Digitalisasi promosi dan pemasaran produk dinilai sebagai solusi terbaik untuk tetap produktif di masa pandemi. CEO Tekno Studio sekaligus Koordinator IT Satgas Pemuda COVID-19 Sulawesi Tenggara mempresentasikan sebuah aplikasi sistem informasi rapid test di hadapan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara M. Ridwan Badala SPDMM pada Rabu 7 Oktober 2020. Sehubungan dengan maraknya kebutuhan akan rapid test di masa pandemi COVID-19, baik dari segi pendataan dan regulasi, Zulkifli Hedrianto selaku CEO Tekno Studio dan Koordinator IT Satgas Pemuda COVID-19 Sulawesi Tenggara
mempresentasikan sebuah aplikasi karya anak lokal yang disebut Sistem Informasi Rapid Test di hadapan Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara, M. Ridwan Badala SPDMM, beserta jajaran pejabat lingkup Dinas Kominfo pada Rabu 7 Oktober 2020. Dengan adanya sistem ini diharapkan tersedianya platform yang dapat diakses oleh pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara tentang data rapid test COVID-19 yang dapat digunakan sebagai database untuk memvalidasi keabsahan hasil keterangan rapid test, mengetahui riwayat rapid test, maupun sebagai data laporan perkembangan rapid test yang real-time dan faktual di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak M. Ridwan Badala SPDMM melakukan kunjungan kerja ke Kominfo Konawe pada Kamis 8 Oktober 2020 guna membangun sinergitas satu data informasi untuk pelayanan yang akan dilakukan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan kerjanya ke Dinas Kominfo Konawe pada Kamis 8 Oktober 2020, Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara M. Ridwan Badala mengatakan saat ini ia akan membangun sinergitas satu data informasi untuk pelayanan yang akan dilakukan bersama Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan untuk membangun pemerintahan modern dan good government sehingga dapat memberikan pelayanan ke tingkat kelurahan hingga kecamatan secara modern. Salah satunya adalah dengan pembuatan jaringan fiber optik untuk optimalisasi data terpadu yang nantinya akan terkoneksi bukan hanya kecamatan dan kelurahan saja, namun hingga ke desa-desa. Kunjungan kami melakukan monef dan melakukan kerjasama untuk tahun depan. Insya Allah di akhir tahun ini kami melakukan rakorda, tujuannya untuk membangun kerjasama dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang benar. Yang benar saya katakan jika terkoneksi 17 kabupaten kota. Jika satu kabupaten kota tidak terkoneksi sebetulnya tidak masalah, tetapi persoalannya data di kabupaten itu tidak akan bisa terintegrasi ke kami. Nah untuk itu maka kami memang berkunjung dulu ke mereka, seperti tadi kami berkunjung di dua daerah yang sama dalam satu perjalanan karena koneksinya dekat. Tujuan kami supaya bagaimana koneksi ini kita sudah berdiskusi apa problem di sana, kemudian ketiga rakorda kita pecahkan bersama seperti itu. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, KONI Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapid test gratis untuk seluruh atlet, pelatih, ofisial pengurus, staf dan masyarakat umum di halaman kantor KONI Sulawesi Tenggara pada Kamis 8 Oktober 2020. Pelaksanaan rapid test yang digelar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Sultra diikuti oleh 177 orang dari target 500 orang. Kegiatan itu digelar di halaman kantor KONI Sultra, Kendari pada Kamis 8 Oktober 2020. Rapid test yang digelar secara gratis dan terbuka untuk masyarakat umum dimulai sejak pukul 9 pagi dan ditandatangani oleh 15 tenaga medis, di mana 2 orang diantaranya adalah petugas tes swab. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan setelah pelaksanaan rapid dinyatakan ditutup, dari total 177 yang menjalani pemeriksaan, sebanyak 27 orang dinyatakan reaktif dan langsung menjalani uji swab. Pelaksanaan rapid test ini merupakan inisiasi KONI Sultra sebagai upaya menekan angka kasus COVID-19 yang terus bertambah di Sulawesi Tenggara. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pemuda dan Olahraga gelar diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga di Hotel Aziza Kendari pada tanggal 6 sampai dengan 9 Oktober 2020. Bertempat di Hotel Aziza Kendari, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Pembibitan dan Iptek menggelar diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga di Kota Kendari pada 6 sampai 9 Oktober 2020. Dalam kegiatan diseminasi ini, Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tenggara Agista Aryani Alimazi menutup acara tersebut secara langsung.
Lewat kegiatan ini diharapkan proses pembangunan dunia olahraga dapat berkembang lewat pendekatan iptek dengan peningkatan pengetahuan dan pelaksanaan program pembibitan atlet jangka panjang melalui pengelola, pengurus, tenaga pelatih, dan klub olahraga. Selain itu pula, perekrutan dan pola pembinaan atlet, pelatih dituntut maksimal dalam penentuan bakat atlet untuk menghasilkan atlet berprestasi. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Tenggara Agista Aryani Alimazi SE memimpin rapat koordinasi internal Bunda PAUD Sulawesi Tenggara yang bertempat di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara pada Kamis 8 Oktober 2020. Dalam rapat koordinasi internal Bunda PAUD Sulawesi Tenggara, Agista Aryani Alimazi menegaskan agar kegiatan-kegiatan kelompok kerja Pokja Bunda PAUD Sultra lebih konkret menyentuh kepada masyarakat ketimbang acara-acara seremonial seperti pengukuhan. Hal itu disampaikan Ibu Agista saat memimpin rapat koordinasi internal Bunda PAUD Sultra di Rumah Jabatan Gubernur pada Kamis 8 Oktober 2020. Ia meminta agar Pokja Bunda PAUD Sulawesi Tenggara senantiasa melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Dalam pertemuan itu pula ia menambahkan, tugasnya sebagai Bunda PAUD Sultra tidak mungkin dikerjakan sendirian. Semua elemen harus dapat bekerja sama untuk bisa mencetak anak-anak Sultra yang berkualitas. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih menyerahkan surat keputusan Mendagri tentang penunjukan Heri Alamsyah sebagai pejabat sementara Bupati Buton Utara pada Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih secara resmi menyerahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 74 3715 tahun 2020 kepada staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, Heri Alamsyah, pada Jumat 9 Oktober 2020. Heri mendapat arahan dari Gubernur agar tetap konsisten dan konsekuen dalam menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam surat keputusan tersebut. Berdasarkan SK Mendagri yang telah kami terima barusan, dalam SK tersebut sudah tercantum sebenarnya tugas-tugas utama yang harus kami laksanakan di sana. Antara lain beberapa tugas itu adalah mendorong agar terlaksananya pilkada yang damai, kemudian menjaga ketertiban umum dan masyarakat di sana selama pilkada berlangsung dan juga setelah pilkada. Kemudian juga melaksanakan atau mendorong percepatan penyusunan peraturan-peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan perubahan APBD dan APBD 2021. Selanjutnya juga tercantum dalam SK tersebut adalah mendorong agar dalam pilkada ini dapat terlaksana netralitas dari ASN itu sendiri. Nah, saya kira beberapa poin itulah mungkin yang menjadi tugas dan prioritas utama kami selama bertugas kurang lebih 2 bulan di sana. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Demi mewujudkan Smart Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2023 mendatang, Sabtu 10 Oktober 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat kerja blueprint bidang TIK 2020-2023 yang dihadiri oleh pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan rapat kerja blueprint bidang TIK periode 2020-2023 di ruang rapat Kepala Dinas Kominfo pada Sabtu 10 Oktober 2020. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas M. Ridwan Badala dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas serta beberapa Kepala Bidang dan Kepala Seksi dari 3 bidang lainnya, yaitu IKP, Data Center, dan Persandian. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kominfo M. Ridwan Badala mengatakan, kegiatan ini diadakan dalam rangka mewujudkan Smart Province Sulawesi Tenggara di tahun 2023 mendatang.
Dengan adanya blueprint ini, tergambar jelas rancangan Smart Province, di mana tahun 2020 akan dilakukan perencanaan pengadaan infrastruktur, 2021 tersedianya infrastruktur dan aplikasi penunjang, 2022 saling terintegrasinya aplikasi di 17 kabupaten kota, dan 2023 terwujudnya Smart Province di Sulawesi Tenggara. Diharapkan dengan adanya pemaparan blueprint TIK ini dapat memajukan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Demikian pemirsa, Garbarata TV edisi 12 Oktober 2020.